Shalom teman-teman. Hari ini kita akan bersama-sama lagi membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang ciri-ciri orang yang dewasa. Bila kita melihat perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa secara fisik adalah bahwa anak-anak itu makanannya adalah susu atau makanan yang lembut-lembut. Tetapi bila orang dewasa, dia sudah mampu mengolah makanan yang keras. Kalau anak-anak memiliki kemampuan fisik yang sangat lemah dan sangat tergantung kepada orang lain. Tetapi orang dewasa memiliki kemampuan fisik yang kuat, yang tangguh, dan dia mampu hidup secara mandiri. Kalau kita lihat juga anak-anak itu sangat tergantung kepada orang lain dan bersifat sangat egois, self-centris. Maunya dia saja yang diperhatikan. Tetapi bila orang dewasa, maka dia sudah berusaha untuk mengabdikan kehidupannya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga dengan keadaan kerohanian. Acap kali kita yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan tidak terus bertumbuh menjadi orang dewasa. Itu sebabnya di Ibrani 5 ayatnya yang ke-12 firman Tuhan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan berbunyi demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 14 dari Ibrani 5 berkata demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Saya percaya bahwa teman-teman bukan lagi orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Kalau ditinjau dari sudut waktu, maka seharusnya dari teman-teman akan muncul para pengajar-pengajar yang terus memperhatikan dan membimbing orang lain. Tetapi bila kita masih memerlukan susu dan bukan makanan keras, itu artinya kita harus terus bertumbuh ke arah kedewasaan. Saya sadar bahwa untuk menjadi dewasa, baik secara fisik maupun secara rohani, itu memerlukan proses. Tidak ada orang yang lahir begitu langsung dewasa, enggak ada. Memerlukan waktu, memerlukan proses. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Bila kita mengalami satu proses pendewasaan dalam kerohanian kita, seharusnya kita mampu memberikan respon yang positif, respon yang benar, agar betul-betul kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yaitu orang yang mampu menerima dan mengelola makanan yang keras. Bila kita mendapat firman Tuhan yang keras, kita bukan tersinggung. Acap kali ciri-ciri orang yang dewasa adalah begitu dia mendapat teguran keras dari firman Tuhan yang memerlukan respon yang sungguh-sungguh, bahkan mungkin memerlukan respon yang ekstrim untuk menjalankan firman Tuhan. Acap kali ketika kita mengalami teguran yang keras, maka kita malah menjadi mundur. Saya perhatikan dalam perjalanan kerohanian saya, ada banyak firman Tuhan yang menegur saya dengan keras. Respon yang saya lakukan acap kali tidak mudah. Acap kali respon yang saya berikan adalah respon yang membutuhkan keseriusan yang sungguh-sungguh. Atau bahkan saya memerlukan satu respon yang radikal untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi bagaimanakah dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah kita masih terus memerlukan susu? Apakah kita masih perlu dininabobokkan oleh firman Tuhan yang enak-enak saja, yang menguatkan saja? Ataukah kita masih
terus menjadi anak-anak, menjadi self-centris, menjadi egosentris. Kita masih terus ingin diperhatikan, bukan bergerak memperhatikan orang lain. Dan bagaimana dengan panca indera kita? Apakah kita sudah terlatih, betul-betul terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Dan kita membenci semua kejahatan dan mengejar untuk melakukan sesuatu yang baik. Bila belum demikian, saudara-saudaraku, teman-temanku, belumlah kita memiliki kedewasaan rohani. Itu sebabnya dalam sisa kehidupan kita yang saya kira tinggal singkat saja, mari kita pergunakan waktu-waktu ini untuk mengejar kedewasaan yang tertinggal, agar betul-betul kehidupan kita, sisa kehidupan kita gunakan untuk menjadi pengajar-pengajar bagi orang-orang lain. Bukan hanya kita yang perlu terus dininabobokkan oleh firman Tuhan, tetapi kita harus tampil menjadi pengajar-pengajar, menjadi penghibur-penghibur, menjadi pembimbing-pembimbing, menjadi orang-orang dewasa yang panca inderanya betul-betul terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan saya percaya bahwa bila kita memiliki hati yang terbuka untuk menjalani proses menjadi dewasa, maka Roh Kudus akan bekerja menuntun kita menuju kepada kedewasaan yang sempurna. Seperti Kristus memiliki kedewasaan yang sempurna, seperti itulah kedewasaan teman-teman. Saya berharap bahwa hal itu akan terjadi tepat pada waktunya. Itu saja dari saya. Silakan teman-teman, bila ada yang mau menambahkan, mau bersaksi, membagikan berkat, baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk voice note, saya percaya bahwa apa yang kita bagikan itu akan menolong teman-teman yang lain dan membantu teman-teman yang lain dalam proses pendewasaan ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.